Dua kurir gadungan menggunakan akun ilegal dari sejumlah aplikasi jasa kurir online. Para pelaku mengincar konsumen yang akan mengirimkan barang elektronik melalui aplikasi kurir online. Padahal akun tersebut berisi data orang lain. Lantas, bagaimana bisa para pelaku mendapat akun ilegal? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Pelaku ini kalau mau dibilang adalah pemain lama, Mas. Dia memiliki beberapa akun, beberapa jasa-jasa antar lah online itu. Kamu beli di mana? Kamu kok bisa dapat akun orang ini? Saya beli, Pak. Terus caranya Pak Dodi melakukan penggelapan barang itu bagaimana? Mencari orderan yang elektronik, Pak. Elektronik maksudnya? TV. Niat hati ingin mengirim barang lewat jasa ekspedisi online, nasib naas menimpa seorang karyawati di Jakarta Pusat. Barang elektronik canggih milik kantornya senilai 350 juta rupiah raib diduga digondol oleh oknum kurir berinisial HI dan DI. Kedua pelaku kini telah ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana perjalanan kasusnya? Simak penelusurannya bersama saya Niko Anggriawan dalam Gelar Perkara. Seorang perempuan menjadi korban pencurian berkedok kurir ekspedisi online saat mengirimkan barang elektronik berkemampuan robotik. Para pelaku yang menggunakan akun ilegal aplikasi salah satu jasa kirim barang online membawa lari barang canggih tersebut. Tak lama, polisi menangkap pelaku dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Barang-barang yang dibawa dan tidak dikembalikan kepada korban antara lain adalah sebuah IDEA Hub TS2 1 unit, kemudian standing IDEA Hub 1 unit, Robotemi V1 1 unit, sehingga korban mengalami kerugian 350 juta rupiah. Kedua tersangka berhasil diamankan, saudara HI dan DI, nih ya. Korban sempat merekam video para pelaku tengah menaikkan barang-barang milik perusahaan korban ke mobil pickup sebelum keduanya pergi. Baru-baru ini kami sempat meminta izin mewawancarai korban berinisial FT terkait dengan kejadian yang dialaminya, namun yang bersangkutan belum dapat meluangkan waktu. Kasus pencurian dan penggelapan barang ini terungkap saat korban melapor polisi pada 13 Februari lalu. Kejadian berawal saat FT ditugaskan kantornya mengikuti pameran di Jakarta Selatan untuk membawa beberapa peralatan elektronik canggih yang akan dipamerkan. FT memesan kurir melalui aplikasi jasa kirim barang online. Pesanan FT diterima pelaku HI dan DI. Kedua pelaku lalu mengantar barang tersebut ke lokasi pameran. Setelah orderan selesai, kedua pelaku menawari FT untuk mengantarkan kembali barang pameran ke kantor FT tanpa menggunakan aplikasi. Usai pameran, korban FT akhirnya menerima tawaran pelaku. Korban yang sempat merasa curiga meminta ikut naik di dalam mobil pick-up, namun ditolak kedua pelaku. Pelaku ini menanyakan kepada korban, "Bu, ini ada acara ya di sini?" "Iya, lagi ada acara, Mas, ada pameran." "Oh, nanti berarti pulang lagi, Bu?" "Iya, pulang lagi. Nanti kalau berkenan, Bu, kalau mau biar kami aja lagi yang antar." Gitu kan. "Tapi nggak usah lewat aplikasi, Bu. Kita antar aja langsung, nanti lebih murah. Nanti biar saya tunggu di sini aja." Dari korban itu bilang, "Oh, nggak usah, nanti aja saya cari supir yang lain aja." "Oke, Bu, nanti kalau berubah pikiran saya ada di sini ya." Jadi pelaku ini emang menunggu. "Pak, Mas, boleh nggak saya ikut di sini? Kan Mas berdua tuh, saya boleh dong naik bertiga situ, kan nanti sama-sama juga ini pada mau ke kantor lagi, mau ke Roxy lagi, Jakarta Pusat." Dari pelaku, "Jangan, nanti ada polisi, kita ditilang." Dalam perjalanan, otak jahat pelaku DI muncul, lalu membujuk HI membawa kabur barang elektronik milik kantor korban. Selanjutnya, HI yang merupakan sopir mobil pick-up membawa barang-barang elektronik tersebut pada seorang penadah. Kedua pelaku tidak mengetahui barang yang mereka curi merupakan barang canggih
bernilai ratusan juta rupiah. Pelaku ini atas nama HI, inisial HI, itu mau mengantarkan, benar-benar mengantarkan, tapi rekannya DI itu sampaikan, kita belokin aja nih barang. HI sebagai supir itu bilang, yakin kamu? Sampai nanya 3 kali, yakin kamu? Iya. Yakin kamu? Iya. Gue lagi butuh duit. Yaudah, kita belokin ya. Kita bawa ke tempat biasa ya. Dia pergilah mengantarkan barang itu sekaligus mengembalikan mobil itu. Kebetulan rumah pelaku ini tidak jauh dari tempat dia naruh barang itu. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan si penadah beserta barang curian tersebut. Kalau barang ini sementara kami dalami, Mas. Barang ini arahnya kemana sementara kami dalami karena menurut keterangan pelaku, dia mengantarkan barang itu di sini. Setelah itu orang yang ada di tempat ini itulah yang menjual dan mengantarkan barang itu kemana. Dia tidak tahu, dia cuma tahu antar ke sini. Setiap saya habis main, saya taruh di sini, orang ini yang mengantarkan. Nah, setelah kami cek tempat itu, orang yang biasa membantu si pelaku ini sudah nggak ada di situ. Polisi menyebut kedua pelaku telah berpengalaman melakukan kejahatan menggunakan aplikasi pengiriman online. Diketahui pelaku DI dan HI memiliki beberapa akun aplikasi yang didapat secara ilegal. Untuk mengelabui korban, pelaku memasukkan nomor plat kendaraan dan memasang foto mobil yang mereka gunakan pada akun ilegal. Pelaku ini kalau mau dibilang adalah pemain lama, Mas. Dia pemain lama. Dia itu setelah kami dalami, dia memiliki beberapa akun seperti Shopee, kemudian Gojek, beberapa jasa-jasa antar lah online itu. Kamu beli di mana? Kamu kok bisa dapat akun orang ini? Saya beli, Pak. Beli di mana? Di sosial media. Di mana? Di Facebook. Ya, dia berpura-pura menjadi akun yang sebenarnya yang dia gunakan pada saat itu. Jadi InDrive, dia masukkan plat mobilnya, kan ada tuh plat mobil, kemudian foto mobilnya mobil apa, gitu kan. Begitu kita lihat itu udah tidak sesuai aplikasi, ya kan, dengan kenyataannya. Mobilnya beda, platnya beda, supirnya beda juga. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku bukan mitra salah satu operator penyedia jasa pengiriman online atau ekspedisi online. Mereka menggunakan akun aplikasi jasa ekspedisi online yang dibeli dari seseorang di media sosial. Identitas yang dipakai di akun itu? Kurang tahu, saya beli sama orang sih, Pak. Oh, berarti udah ada? Udah ada. Tercantum, Iya, berarti tinggal pakai? Iya, tinggal pakai doang, Pak. Beli berapa biasanya? Pak. Beli di mana? Di... Ada ya yang jual ya? Ada, Pak. Berbekal akun ilegal dan mobil pinjaman, pelaku DI dan HI mengincar korban yang akan memindahkan barang elektronik menggunakan jasa pengiriman online. Pelaku juga kerap gonta-ganti aplikasi untuk melancarkan aksinya. Caranya Pak Dodi melakukan penggelapan barang itu bagaimana? Mencari orderan yang elektronik, Pak. Elektronik maksudnya? TV, Terus? kayak TV dan yang lain-lain, Pak. Atas kejahatan yang mereka lakukan, tersangka DI dan HI dijerat pasal berlapis. Pasal 732 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 372 tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya penjara 7 tahun. Saudara, ini adalah salah satu contoh grup dalam sosial media Facebook yang menjual akun-akun jasa ekspedisi online. Ini bisa disalahgunakan untuk dugaan penipuan hingga penggelapan barang. Lalu bagaimana cara bertransaksi atau memesan dengan aman lewat aplikasi jasa ekspedisi online? Kita simak ulasannya dalam Gelar Perkara.